Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Abdul Nasir dan teman saya Faizatul Mahmuda serta Ita Eviana. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kelayakan usaha pada unit usaha simpan pinjam di BUMDes. Bapak Ibu yang kami hormati, proses analisis kelayakan usaha ini ada 3 tahap. Tahap pertama yakni kami mempelajari objek. Yang kedua, kami mempelajari atau menemukan problem serta menjelaskan kondisi BUMDes sesuai dengan hasil survei kami. Yang ketiga, kami memberikan atau menawarkan saran atas berbagai permasalahan yang muncul. Sekilas tentang objek penelitian kami, yakni kami meneliti dari 3 BUMDes, yakni yang pertama BUMDes Ladujaya, yang kedua BUMDes Amanah, dan yang ketiga adalah BUMDes Madujaya 7. Nah, BUMDes Ladujaya ini terbentuknya dilandasi oleh Perdes Tangerang nomor 3 tahun 2015 tentang pendirian BUMDesa, unit simpan pinjam. Nah, BUMDesa Tangerang ini memiliki tujuan, yakni yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Kemudian yang kedua yakni BUMDes Amanah. BUMDes Amanah ini didirikan pada tahun 2014. BUMDesa Amanah ini terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 10, Komplek Balai Desa Sinduharjo, Gentan, RT 2, RW 11, Sinduharjo, Nganglik, Sleman, Yogyakarta. Kemudian yang terakhir yakni BUMDesa Madujaya 7. Nah, BUMDesa Madujaya 7 ini terdiri sejak tahun 2017. BUMDesa Madujaya 7 ini berkantor di Balai Desa Pitu, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya yaitu persentase analisis kelayakan setiap aspek pada badan usaha milik desa yang sudah kami observasi seperti yang sudah tadi dijelaskan. Berikut ada beberapa hasil dari survei atau pengisian kuesioner yang sudah dilakukan pada observasi. Didapatkan 8 aspek yang sudah kami dapatkan di lapangan. Yang pertama yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis menghasilkan persentase sebesar 88%. Kemudian ada aspek pemasaran sebesar 83%. Ada aspek lingkungan hidup sebesar 82%. Selanjutnya ada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya sebesar 73%. Ada aspek teknik dan teknologi sebesar 73%. Ada aspek manajemen dan sumber daya manusia sebesar 70%, ada aspek lingkungan usaha sebesar 64%, dan yang terakhir yaitu aspek keuangan sebesar 63%. Kemudian berdasarkan hasil ini, kami akan memperdalam 2 aspek. Yang terakhir sebesar 64% pada aspek lingkungan usaha, dan ada aspek keuangan sebesar 63%. Di sini kami akan perdalam dari permasalahan ataupun kendala yang kami temukan berdasarkan hasil pengisian kuesioner. Berikut pemaparannya. Problem yang pertama pada aspek keuangan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini tidak dapat dihitung dengan mudah, serta BUMDes belum tahu kapan akan balik modal. Artinya, BUMDes belum melakukan perencanaan serta belum melakukan atau membuat laporan keuangan dengan baik. Untuk saran atau solusi dalam kondisi dan kekurangan dalam problem aspek keuangan yang pertama, yakni BUMDesa itu dapat mengadakan pelatihan terkait administrasi, perencanaan, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK etap. Apa itu SAK etap? SAK etap itu adalah standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, dalam hal ini BUMDes itu dapat bekerja sama dengan konsultan keuangan, praktisi keuangan, dan juga akademisi. Nah, praktisi keuangan di sini itu adalah bisa juga dapat perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, terus juga bisa di Baitul Mal wa Tamwil. Nah, kemudian yang akademisi itu, BUMDes itu bisa juga bekerja sama dengan pihak-pihak instansi atau kampus yang terdekat oleh BUMDes itu sendiri. Saran atau solusi yang sudah kami berikan terkait problem aspek keuangan 1 ini bertujuan agar badan usaha milik desa dapat menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal awal dalam usaha ini. Kemudian
agar badan usaha milik desa dapat mengelola manajemen pelaporan keuangan pada badan usaha milik desa. Adapun pentingnya perencanaan dan laporan keuangan bagi badan usaha milik desa, yaitu yang pertama menjadi tolak ukur kemajuan usaha badan usaha milik desa. Sejauh mana dan sedalam mana perencanaan keuangan dan laporan keuangan tersebut dibuat, maka dapat dipahami juga sejauh mana usaha ini telah berkembang. Terus yang kedua yaitu menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan badan usaha milik desa. Ketika badan usaha milik desa membuat pelaporan keuangan dan melihat hasil dari laporan keuangan tersebut, maka manajemen dapat secara langsung menganalisis kembali usaha dan bisa dengan segera mengambil keputusan ataupun tindakan yang terbaik dalam menjalankan usahanya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai laporan untuk pihak luar manajemen. Hal ini dibutuhkan untuk dipublikasikan kepada pihak luar seperti pemerintah, perusahaan lain, lembaga keuangan, dan juga investor atau pihak ketiga. Jika laporan keuangan tersebut dilaporkan dalam keadaan baik dan dilihat oleh pihak luar, maka menjadi sebuah keuntungan bagi badan usaha milik desa. Keuntungannya apa? Yaitu dapat juga menarik pihak ketiga dengan melihat laporan yang baik yang disusun oleh badan usaha milik desa ini. Masalah pada aspek keuangan yang kedua pada BUMDes yang sudah kami observasi, yaitu kondisi dan kekurangannya adalah jumlah nominal dana desa yang diberikan sebagai modal kepada badan usaha milik desa belum mencukupi untuk menjalankan usahanya secara maksimal dan cenderung sulit untuk diperoleh. Kemudian, belum adanya kerjasama dalam hal permodalan oleh BUMDes dengan pihak ketiga. Berdasarkan problem tersebut, kami mempunyai solusi bahwasanya BUMDes dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal permodalan dan simpan pinjam. Pihak ketiga yang kami maksud adalah dari lembaga keuangan syariah, yaitu perbankan syariah dan atau modal ventura syariah. Dijelaskan di awal tadi terdapat dua aspek, yakni perbankan syariah dan juga modal ventura syariah. Nah, di dalam kedua aspek ini pastilah terdapat plus minusnya. Di dalam perbankan syariah itu adalah kelebihannya lebih ringan karena tidak menyertakan beban bunga dalam pengembaliannya, melainkan bagi hasil yang nilainya sudah disepakati antara pihak pemberi pinjaman dengan nasabah. Dengan kata lain, margin atau laba atau bagi hasilnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kekurangannya yakni dalam proses peminjamannya cukup berbelit. Kenapa bisa begitu? Karena tujuannya untuk melindungi nasabah dan lembaga penyedia jasa pinjaman. Lembaga keuangan penyedia jasa pinjaman juga ikut menggunakan jika terjadi resiko selama masa pinjaman. Nah, kemudian sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilainya simpanannya tidak tetap. Kemudian aspek yang kedua yakni modal ventura syariah. Kelebihannya adalah modal ventura ini sangat efektif dalam rangka pembiayaan dan pengembangan suatu usaha. Dalam modal ventura, keberadaan para profesional ikut menentukan keberhasilan dengan skill yang dimilikinya. Mereka turut bekerja untuk memajukan usahanya. Selain itu, mereka juga menanamkan jiwa profesionalisme pada mitra bisnisnya. Adapun kekurangannya, yakni dalam modal ventura itu adanya potensi kehilangan kontrol dan kepemilikan karena manajemen dan sahamnya perusahaan itu dipegang langsung oleh modal ventura itu sendiri. Aspek lingkungan usaha, nah kondisi dan kekurangannya yakni terdapatnya persaingan dengan pelaku bisnis atau pihak lain yang dapat mengancam keberlangsungan usaha BUMDes. Kemudian kondisi yang kedua yakni sebagian masyarakat itu lebih tertarik dengan adanya bank titil. Motif masyarakat memilih bank titil itu karena kebutuhan modal, kemudian karena kebutuhan kesehari-harian mereka yang mendesak dan juga tidak ada pilihan lain yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang ketiga motifnya adalah karena budaya. Kebudayaan masyarakat memilih bank titil karena bank titil sudah menjadi kebudayaan yang telah diterapkan sejak dulu daripada memilih bank BUMDesa itu sendiri. Berdasarkan kondisi dan kekurangan pada aspek lingkungan usaha tersebut, maka saran atau solusi yang kami tawarkan yaitu badan usaha milik desa dapat melakukan diversifikasi produk
untuk memberikan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun saran diversifikasi produk yang kami tawarkan yaitu yang pertama simpanan harian. Simpanan harian adalah berupa tabungan harian yang bisa dilakukan oleh nasabah tiap hari dan juga nasabah dapat mengambil tabungannya ini setiap hari. Kelebihan pada simpanan harian ini yaitu bagi hasil bersaing dihitung secara harian, ditampung dalam rekening secara akumulasi, dan dikreditkan ke rekening penabung secara otomatis pada akhir bulan. Yang kedua yaitu tidak memberlakukan beban apapun yang menyebabkan berkurangnya saldo. Terus yang ketiga ada penarikan melalui teller tidak dibatasi jumlahnya. Kemudian yang kedua ada simpanan pendidikan. Pada tabungan ini, badan usaha milik desa dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan seperti SD, SMP maupun SMA, di mana para siswanya dapat menabung di BUMDes ini melalui tabungan simpanan pendidikan. Pada dua akad ini, kami sarankan menggunakan akad wadiah, yaitu di mana tabungan yang berasaskan akad wadiah yaitu tabungan yang berupa titipan secara murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak penabung atau pemilik tabungan. Produk selanjutnya adalah produk simpanan berjangka. Produk ini sangat berguna bagi masyarakat yang kelebihan dana. Artinya, dengan masyarakat yang kelebihan dana menggunakan produk ini, masyarakat telah berpartisipasi dalam investasi jangka panjang pada simpan pinjam BUMDes ini. Investasi jangka panjang tersebut disalurkan untuk pembiayaan usaha produktif yang halal. Kemudian, penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 9 bulan, atau 12 bulan, bahkan 24 bulan atau 2 tahun. Model bisnis dalam produk ini bisa menggunakan model wadiah seperti produk-produk sebelumnya. Bapak Ibu pengelola BUMDes yang kami hormati, produk selanjutnya yang kami tawarkan adalah produk pembiayaan bidang usaha. Produk ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang ada di desa, seperti warung, seperti toko. Selanjutnya untuk mekanisme produk ini adalah di mana pihak simpan pinjam BUMDesa ini memberikan dana 100% terhadap pelaku usaha. Keuntungan yang didapat nanti dibagi sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam kontrak ketika pengajuan pembiayaan ini. Nah, model seperti ini biasa yang kita sebut dengan model mudhorobah. Diversifikasi produk yang kelima yakni terdapatnya pembiayaan di sektor pertanian yang berbasis model jual beli. Nah, kegunaannya untuk produk pembiayaan sektor pertanian ini adalah yang pertama, pembelian bibit, pupuk, dan atau obat-obatan. Nah, dalam pembelian bibit atau pupuk dan obat-obatan ini dapat juga menggunakan akad murabahah, yang mana akad ini adalah BUMDesa bisa membelikan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian kegunaan yang kedua yakni seluruh biaya pertanian, yaitu biaya sewa, tenaga kerja atau mesin, dan pembelian bibit, pupuk, dan obat-obatan atau yang bisa menunjang ke pertanian. Nah, dalam hal ini bisa juga menggunakan akad murabahah atau ijaroh. Ijaroh ini adalah akad yang sewa menyewa. Kemudian manfaatnya dari pembiayaan sektor pertanian ini adalah yang pertama, dapat membantu menanggulangi kesulitan anggota atau nasabah masyarakat, yaitu kebutuhan dana untuk modal pertanian. Kemudian manfaat yang kedua, anggota atau nasabah bisa mendapatkan kepastian atas penjualan hasil taninya. Dan yang terakhir, dapat membantu mengembangkan usaha dalam sektor pertaniannya. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi BUMDes ke depan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.